akan mulai dengan pembahasan soal yang pertama. Ini adalah soal UN tahun 2019. Berikut ini adalah pernyataan mengenai metabolisme. 1. Membutuhkan H2O sebagai sumber elektron. Yang kedua, membutuhkan oksigen sebagai akseptor elektron. 3. Membutuhkan NADPH sebagai sumber elektron. 4. Menghasilkan ATP dan CO2. 5. Mengubah energi cahaya menjadi energi kimia. Pernyataan yang terkait dengan katabolisme. Oke, katabolisme. Tadi masih ingat kalau katabolisme berarti ini adalah proses penyusunan atau perombakan. Perombakan ya. Perombakan molekul besar atau molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana. Tadi prosesnya ada berapa? Ada 4. Kita review di sini. Glikolisis, yang pertama glikolisis. Terus dekarboksilasi oksidatif atau kita sebut dengan DO, dekarboksilasi oksidatif. Terus apalagi siklus Krebs, dan yang terakhir adalah transfer elektron. Transfer elektron. Oke, di glikolisis ini tadi menghasilkan apa aja? Senyawanya, molekulnya dan molekul asam pirufat, terus juga menghasilkan NADPH dan ATP, ya. Kalau di DO tadi menghasilkan CO2 yang jadi zat buangnya. Terus apalagi? Molekulnya, bentar, sebelum zat buangnya kita zat utamanya dulu ya, tulis. Kalau tadi asam pirufat ini jadi asetil koenzim A. Terus ada zat buangnya, kita tulis zat buangnya adalah apa? CO2. Terus ada NADPH lagi, NADPH atau NADH ya. Tulis NADH aja lah ya, nanti bingung. NADH seperti yang tadi, NADH. Oke, di siklus Krebs juga sama. Ini menghasilkan NADH, terus ada GTP atau ATP sama ya. Terus ada FADH2. Nah, di transfer elektron ini semuanya nih kita kasih tanda. Nah, warna merah berubah menjadi ATP. Nanti akan ditransfer menjadi ATP. Nah, si ATP ini nanti akan terjadi transfer elektron atau pemindahan elektron dari membran sel. Siapa yang mentransfernya? Nanti ada akseptor elektron terakhir, akseptor atau penerima elektron terakhir. Siapa penerima elektron terakhirnya? Elektron terakhir ini akan diterima oleh terakhir, ini adalah oksigen. Nah, oke, kita lihat lagi pernyataannya. Mana yang benar tentang katabolisme? Pernyataan 1, membutuhkan H2O sebagai sumber elektron. Benar atau salah? Di sini membutuhkan. Tidak, yang membutuhkan H2O adalah tadi anabolisme. Berarti pernyataan 1 salah. Pernyataan 2, membutuhkan oksigen sebagai akseptor elektron. Di sini betul ya. Oksigen untuk akseptor atau penerima elektron terakhir. Jadi pernyataan 2 betul. Pernyataan 3, membutuhkan NADPH sebagai sumber elektron. Nih, NADPH atau NADH. Membutuhkan, dia tidak membutuhkan NADH, tapi dihasilkan NADH atau NADPH. Jadi pernyataan 3 salah. Yang membutuhkan NADH adalah tadi di anabolisme bagian reaksi gelap. Pernyataan 4 menghasilkan ATP dan CO2. Benar? Ya, betul ya, menghasilkan CO2 dan ATP. Berarti pernyataan 4 betul. Yang kelima, mengubah energi cahaya menjadi energi kimia. Nah, ini salah ya, karena yang mengubah energi cahaya menjadi energi kimia ini adalah
bukan di katabolisme. Ini tidak membutuhkan energi cahaya. Berarti pernyataan yang benar adalah nomor 2 dan pernyataan 4 ya. Isinya C. Lanjut soal yang kedua. Ini adalah soal UTBK tahun 2019. Gimana soalnya? Oke, kita baca dulu ya soalnya. Salah satu tahapan dalam fotosintesis adalah reaksi terang. Manakah pernyataan yang benar berkenaan dengan reaksi terang? A. Reaksi terang terjadi di stroma dan menghasilkan energi. B. Reaksi terang terjadi di Virana dan menghasilkan energi. C. Reaksi terang adalah reaksi yang mengubah energi cahaya menjadi energi mekanik sehingga dihasilkan energi. D. Hasil dari reaksi terang adalah NADPH2, ATP, dan pembebasan oksigen. Atau E. Oksigen yang dibebaskan dari reaksi terang berasal dari fotolisis yang menggunakan isotop O16. Oke, ini berarti tentang reaksi terang pada apa? Fotosintesis. Reaksi terang atau pada fotosintesis. Nah, fotosintesis ini tadi terjadinya di apa? Di dalam kloroplas. Oke, kita lihat bagaimana sih struktur dari kloroplas. Kita gambarkan di sini kloroplas. Masih ingat nggak kloroplas itu ada di mana? Di tanaman, di bagian sel-sel palisade atau sel sponge ya, di daun. Ada sebagian juga di batang yang berwarna hijau. Oke, nah ini adalah membran luarnya. Kloroplas ini dia punya double membran. Jadi ada membran luar dan juga membran dalam. Membran dalamnya ini dia terhubung dengan ada yang kayak koin-koin ini nih. Di koin-koinnya saling terhubung. Koin-koin ini kita gambarkan aja 3 tumpukan gitu ya. Sebenarnya banyak gitu. Nah, apa sih ini? Oke. Ini adalah membran luar tadi. Dan yang di sini adalah membran dalam. Tumpukan-tumpukan koin tadi disebut dengan tirakoid. Satuannya itu disebut dengan grana. Koin-koin yang banyak disebut dengan granum. Nah, terus di sini di dalam kloroplasnya ada cairan juga, cairan sel kloroplas. Cairan kloroplasnya disebut dengan stroma. Oke, nah ini adalah si kloroplas. Terus tadi kan fotosintesis itu ada 2 reaksi ya, reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang ini terjadi di mana? Terjadi pada membran tirakoid. Jadi di tirakoid ini atau di membran dalam ini terjadi proses reaksi terang. Baru nanti hasil dari reaksi terang tadi apa ya? Hasil dari reaksi terang itu adalah NADPH dan juga ada fotolisis air ya. Di reaksi terang ini ada perubahan H2O menjadi H+ dan O2, 2 molekul dua molekul air menjadi 4 H+ dan oksigen. Berarti di reaksi terang ini dihasilkan NADPH dan oksigen. Mari kita lihat mana pernyataan yang benar. Reaksi terang terjadi di stroma dan menghasilkan energi. Salah ya, reaksi terang terjadi di membran tirakoid dan tidak menghasilkan energi. Terus B, reaksi terang terjadi di grana dan menghasilkan energi. Di membran tirakoid, reaksi terang adalah reaksi yang mengubah energi cahaya menjadi energi mekanik sehingga dihasilkan energi. Ya, dia mengubah energi cahaya. Nih, jadi ketika dia ada cahaya, itu kan dari sinar matahari. Nah, ini kan berupa foton. Nah, si energi cahaya ini, fotonnya itu nanti akan menggerakkan elektron-elektron yang tadi ada pada fotosistem 1, pada papingan-papingan fotosistem, digerakkan untuk bisa mencapai pusat reaksi atau kalau tadi plastoquinon. Nah, itu digerakkan sama si cahaya untuk menghasilkan apa? Menghasilkan NADPH. Ini bukan menghasilkan energi tapi sumber energi. Betul? Oke, kita cek yang D dan E. Hasil dari reaksi terang adalah NADPH, ATP, dan pembebasan oksigen. Nah, di sini betul ya, dia dihasilkan NADPH
pembebasan oksigen dan apakah dihasilkan ATP? Ya, jadi di reaksi terang itu tadi selain NADPH pada beberapa proses dia juga dihasilkan ATP. Jadi kalau misalnya tadi kan ada fotosistem 1, ada fotosistem 2 dan fotosistem 1. Nah, di antara perubahan fotosistem 2 ke fotosistem 1 tadi ada sitokrom kompleks ya. Sitokrom. Nah, di dalam sitokrom kompleks ini akan dihasilkan ATP. Kalau di fotosistem 1 dia akan menghasilkan NADPH. Yang D, coba kita lihat yang E. Oksigen yang dibebaskan dari reaksi terang berasal dari fotolisis yang menggunakan isotop O16, oksigen 16. Ini betul dibebaskan dari reaksi terang, tapi dari mana? Dari fotolisis air, bukan dari fotolisis menggunakan isotop. Jadi yang ini dari fotolisis air. Fotolisis air. Berarti yang E salah. Yang lebih tepat tadi yang mana? Yang D, menghasilkan NADPH2 dan juga ATP dan juga pembebasan oksigen. Oke, isinya D. Lanjut soal nomor 3. Nah, kali ini adalah soal SIMAK UI tahun 2019. Dalam kondisi apa kloroplas mempunyai kemiripan seperti mitokondria? Oke. Nah, dua organel ini, kloroplas dan mitokondria, adalah tempat di mana terjadinya metabolisme. Kalau kloroplas tadi adalah tempat terjadinya fotosintesis, kalau mitokondria adalah tempat terjadinya katabolisme, atau pembentukan energi di dalam sel. Kita lihat, kita gambar lagi kloroplas. Nah, kloroplas tadi ya kita sudah gambar. Saya ini organel kloroplas, dia punya double membran, membran luar dan juga membran dalam. Terus membran dalamnya itu membentuk ada tumpukan-tumpukan koin, skemanya saja. Nah, tumpukan-tumpukan koinnya itu disebut tadi grana. Membran ininya disebut dengan tilakoid. Kloroplas ini kloroplas, dan selanjutnya mitokondria. Kalau kloroplas ini dia untuk apa? Fotosintesis, katabolisme, atau menghasilkan energi. Kalau teman-teman yang organel yang sangat khas, kenapa? Karena dia seperti sosis. Nah, sosis panggang dia juga punya membran, punya double membran, di mana double membran ini dia membentuk struktur yang khas. Ini jadi ada sama, dia punya membran luar dan juga punya membran dalam. Nah, kalau di kloroplas, di membran dalamnya itu dia membentuk tumpukan-tumpukan grana atau membentuk tilakoid. Kalau ini membentuk krista, dan sama di dalamnya ada sitoplasma atau cairan sel. Ini disebut dengan stroma. Ini disebut dengan cairan di dalam kloroplas disebut dengan stroma. Kalau di mitokondria namanya matrik. Ini cairan sel, cairan di dalam mitokondria. Nah, terus apa persamaannya? Persamaannya kita bisa lihat sama-sama memiliki double membran. Terus juga membran dalamnya membentuk struktur yang khas. Kalau di kloroplas dia membentuk tilakoid, kalau di mitokondria membentuk krista. Terus apa reaksi atau apa proses metabolisme yang terjadi? Kalau di kloroplas tadi udah ya, di membran tilakoidnya ini akan terjadi reaksi terang, dan di stromanya terjadi reaksi gelap. Kalau di mitokondria ini glikolisis terjadi di luar sel, maksudnya di sitoplasma sel atau di luar mitokondria. Ini di sini glikolisis. Nah, hasil dari glikolisis nanti akan dibawa ke dalam mitokondria di sini, dan di sini terjadi deoksikarboksilasi oksidatif. Terus nanti di matriksnya ini akan terjadi siklus Krebs. Terus di membran dalamnya di krista ini, nah di sini akan terjadi transfer elektron. Ini ya
terjadi pada saat katabolisme di mitokondria. Tempat-tempat terjadinya glikolisis di luar mitokondria terus masuk ke dalam ke matriks sel, terjadi DO dan siklus Krebs. Lalu hasilnya nanti akan di membran dalam untuk dilakukan transfer elektron. Oke, jadi isinya yang mana? Apakah yang A? Keduanya dapat memanfaatkan sinar matahari sebagai sumber energi. Tidak, di mitokondria tidak memanfaatkan sinar energi karena tidak ada yang menangkapnya. Kalau di sini ada fotoreaksi dan juga memang tidak memerlukan sinar matahari. Yang B, morfologi keduanya mirip satu dengan lainnya. Mirip morfologinya? Morfologi adalah tampilan fisiknya, tidak ya, berbeda. Yang C, keduanya mengandung DNA dalam jumlah yang besar. Keduanya memang mengandung DNA yang khas, tapi tidak dalam jumlah besar. Jadi antara kloroplas maupun mitokondria dia punya DNA-nya sendiri. Namanya misalnya mitokondria, DNA mitokondria, mDNA, mR atau M kloroplas. Maksudnya kloroplas DNA gitu. Nah, itu DNA khusus atau khas yang berbeda dari organel-organel lainnya. Atau yang D, keduanya ditemukan dalam sebagian sel bakteri dan sel tumbuhan. Ya, tapi tidak semuanya ya. Ada yang tidak memiliki. Atau E, keduanya memiliki sistem membran dalam dan luar. Nah, ini yang lebih tepat. Keduanya memiliki double membran dalam dan membran luar. Oke, berarti jawabannya adalah E. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Ini adalah soal OSM tahun 2020. Gambar di samping menunjukkan salah satu proses yang terjadi pada membran dalam mitokondria. Oke, membran luarnya tidak digambarkan. Masih ingat tadi struktur dari mitokondria, ada membran luar dan membran dalam. Pertanyaannya, tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. Oke, ada 4 pernyataan. Pernyataan yang A, mari kita cek. Pernyataan A bilang membran luar mitokondria bersifat lebih permeabel terhadap metabolit dibandingkan membran dalam mitokondria. Oke, sebelum kita bahas membran dalam dan membran luar, misalnya nih membran sel. Di dalam membran sel itu ada lipidnya, terus ada ini lipid-lipid gitu ya. Dia kan bilayer, fosfolipid, dia punya ekornya. Kita buat skemanya aja. Terus ada apa? Ada juga protein. Nah, proteinnya ada protein yang besar seperti protein integral. Ada juga protein polifer gitu, yang seperti ini. Nah, tapi kalau di membran dalam ini protein integral, polifer seperti tadi itu terbatas dalam jumlah yang sedikit. Lebih banyak protein integral seperti ini. Ini membran dalam. Nah, di membran luar, membran dalam ya. Membran luarnya sama strukturnya seperti ini, tapi dia mengandung lebih banyak nih protein integral dan protein polifer yang nempel di sini. Nah, fungsinya untuk apa? Di membran dalam ini tadi mitokondria membran dalam ini dia berfungsi untuk proses dekarboksilasi oksidatif dan juga siklus Krebs. Terjadi 2 proses ini dan dihasilkannya apa aja? DO itu tadi ada NADPH, terus juga CO2. Terus di siklus Krebs tadi ada NADPH, terus ada GTP, terus ada FADPH2. Nah, ini semua terjadi di sini. Terus, apakah membran luar mitokondria bersifat lebih permeabel? Nah, di sini karena membran dalam ini dia punya protein-proteinnya sedikit dan dia juga terbatas antara protein polifer, maka dia memiliki sifat yang permeabel, jadi dia selektif. Hanya molekul-molekul tertentu saja yang bisa masuk ke dalam membran dalam mitokondria. Tidak semuanya. Apa yang bisa masuk? Yang bisa masuk hanya asam, piruvat, terus juga molekul-molekul yang terlibat dalam siklus Krebs. Nah, teman-teman bisa lihat nih di sini, ini adalah molekul-molekul yang bisa keluar masuk kepada membran dalam. Itu semua kalau teman-teman lihat adalah
molekul-molekul yang terlibat dalam siklus Krebs. Ada oksaloasetat, terus ada malat, terus juga ada apa lagi? Nah, ini semua adalah molekul-molekul di siklus Krebs. Apa ada yang molekul lain? Tidak, karena dia bersifat selektif. Nah, jadi membran dalam ini lebih selektif dibandingkan membran luar. Jadi pernyataan A ini betul. Kenapa? Karena selain tadi dia punya sedikit protein di dalam membrannya, sehingga permeabelnya lebih sedikit dibandingkan membran luar. Kalau membran luar ini dia punya lebih banyak protein polimer dan protein integral, sehingga bisa lebih masuk lebih banyak molekul-molekul. Oke, yang A betul. Membran luar mitokondria bersifat lebih permeabel terhadap metabolit dibandingkan dengan membran dalam. Pernyataan B, malat lebih teroksidasi dibandingkan dengan oksaloasetat. Nah, masih ingat di sini di siklus Krebs. Di siklus Krebs itu kan tadi ada suatu proses dari awalnya oksaloasetat, terus dia berikatan dengan asetil koenzim A, terus dia berubah jadi asam, terus dia akan berubah sesuai dengan gambar yang di sini sampai dia menjadi malat. Nah, terus malat akan diubah menjadi oksaloasetat. Pernyataannya, apakah malat lebih teroksidasi dibandingkan dengan oksaloasetat? Ya, malat ini, nah teman-teman bisa lihat di gambarnya, dia ada mengeluarkan NAD plus menjadi NADH. Nah, ini terjadi karena ada oksidasi. Nah, jadi malat ini akan teroksidasi lebih banyak dibandingkan oksaloasetat karena berfungsi untuk mengubah malat itu menjadi oksaloasetat, sedangkan oksaloasetat tidak terjadi oksidasi karena dia berikatan dengan asetil koenzim A. Berarti ya pernyataan B ini pernyataannya betul juga ya. Yang C sekarang, pernyataan C. Pada saat respirasi anaerob, malat akan tersedia lebih banyak dibandingkan oksaloasetat. Nah, pada saat respirasi anaerob, jadi respirasi atau tadi katabolisme tadi bisa terjadi secara aerob maupun anaerob. Aerob itu adalah proses membutuhkan oksigen. Kalau anaerob dia tidak butuh atau tidak melibatkan oksigen. Jadi tidak melibatkan oksigen. Prosesnya seperti apa? Prosesnya setelah glikolisis, nah kalau tadi proses ini adalah respirasi aerob, pada saat glikolisis dan dihasilkan apa? Asam pirufat. Nah, seharusnya kan asam pirufat ini akan masuk ke proses dekarboksilasi oksidatif, terus masuk ke siklus Krebs dan transfer elektron itu pada respirasi aerob atau yang melibatkan oksigen. Pada reaksi anaerob atau tidak melibatkan oksigen, asam pirufat ini tidak bisa masuk ke dekarboksilasi oksidatif, tapi dia akan langsung diubah menjadi asam laktat dan akan hanya bisa ada NADH aja. Nah, ini asam laktat itu pada hewan. Kalau pada tumbuhan dia bisa menjadi alkohol. Nah, jadi menjadi asam laktat atau menjadi alkohol. Tuh, nah, kalau seperti ini, jadi dia tidak masuk ke siklus Krebs ataupun transfer elektron. Jadi pernyataan C benar atau salah? Pada saat reaksi anaerob, malat akan tersedia lebih banyak dibandingkan oksaloasetat. Karena malat dan oksaloasetat itu ada pada siklus Krebs, sedangkan pada anaerob ini tidak memasuki siklus Krebs. Jadi malat maupun oksaloasetat tidak terlibat di dalam proses respirasi anaerob. Maka pernyataan C ini salah. Oke, pernyataan terakhir D. Pernyataan D, NAD+ merupakan molekul hidrofilik, sedangkan malat merupakan molekul hidrofobik. Nah, apa nih? Molekul hidrofilik ini adalah molekul yang
Hidro itu air, filik itu senang. Hidrofilik berarti senang air. Hidrofilik, dia senang air. Nah, kebalikan dari hidrofilik adalah hidrofobik. Fobik, seperti fobia. Apa? Takut. Iya, dia takut air atau dia tidak senang air. Dalam artian apa? Tidak senang air, dia tidak bisa berikatan dengan air. Seperti misalnya lemak yang selalu berpisah dengan air. Nah, itu adalah lemak, sifatnya hidrofobik. Apakah NADP merupakan hidrofilik? Nah, karena tadi nih di reaksi ini teman-teman bisa lihat NADP itu akan menjadi NADPH. Ini NADPH ini mengikat hidrogen. Karena dia mengikat hidrogen, maka dia sifatnya adalah hidrofilik atau juga karena NADP ini adalah molekul polar. Nah, molekul polar ini akan berikatan dengan air gitu. Sedangkan malat itu adalah molekul hidrofobik. Maka pernyataan D ini benar. Pernyataannya benar. NAD plus merupakan hidrofilik dan malat hidrofobik. Oke, ini adalah jawaban untuk nomor 4. Okay, let's take a look the last number. This is the question Cambridge A level. Let's take a look here. The diagram summarizes how glucose can be used to produce ATP without the use of oxygen. Okay, without the use of oxygen. Which compound are represented by the letter X, Y, and Z? Okay, let's rewrite the reaction here. Take a look here. Glucose will be X, and then X will be Y in the mammals. But X, this is the sum of molecules that we have to find out. What is that? X will be formed to Z in the yeast. Okay, what is it? This is the reaction of anaerobe or respiration without oxygen. Okay, we have to discuss this before, that we know glucose from glycolysis that will produce what? What produced by glycolysis? Pyruvate that have to in the normal or the oxygen process, it will be the oxycarboxylase or Krebs cycle. But in this reaction, that without oxygen, pyruvate will be formed to fermentation. That fermentation will be produce two molecules that different in the mammals and in the yeast. Okay, so we have to know. We have know about X molecule is pyruvate. Pyruvate that will be produced or formed in to the other different molecule in mammals will become lactate. Lactate that will be produce also NADH from NAD lactate in mammal, while in yeast pyruvate will be formed to be ethanol. Then the process will also produce NADH from NAD+. So this is the answer. X is pyruvate, Y for lactate, and Z for ethanol. And the answer is D. This is the last hour meeting, so this is about metabolism. And for the last question, and the answer is D. X for pyruvate, Y lactose, and Z ethanol. So this is the last of the closing of metabolism chapter. Dan untuk teman-teman, untuk metabolisme ini
Tidak perlu pusing karena melihat banyak sekali rumus-rumus atau reaksi-reaksi kimia gitu ya. Hanya difokuskan pada reaksi-reaksi kimia kunci saja. Di sini kakak membahas katabolisme dan anabolisme untuk karbohidrat. Di video selanjutnya teman-teman bisa mempelajari nanti untuk lemak, protein, dan bagaimana apakah ada perbedaannya. Tentunya juga nanti akan dilihat untuk reaksi anaerob dan aerob dan juga anaerob. Oke, terima kasih.